Oke, selamat sore Bang Dio. Selamat sore. Nah ini Bang, terkait yang lagi viral nih Bang, melihat adanya orang terdekat Atta melakukan pengancaman penculikan. Ini mungkin bisa dijelaskan nggak sih ini kena pasal berapa, dan kalau dilaporkan bisa kena ancaman hukuman pidana penjara berapa tahun, dan bisa dijelaskan secara detail pasal-pasalnya Bang? Ya, jadi kalau ada orang mengancam orang lain, yang pertama mengancam membunuh, mengancam menculik, mengancam dengan kekerasan, misalnya mengancam mau nikam atau menusuk atau menganiaya, itu pasalnya pasal pengancaman. Pasal pengancaman ini dalam KUHP diatur dalam pasal 336 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu ya pengancaman. Ayat 2-nya ya pengancaman dengan tertulis. Nah, kalau bicara pengancaman, pasal 336 KUHP ini ayat 1 menyatakan begini. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan sesuatu kegiatan dan lain-lain, ya jadi diancam itu penjaranya 2 tahun 8 bulan, jadi pengancaman. Nah, pengancaman ini biasanya verbal, ada pengancaman via telepon, ada pengancaman langsung kepada orangnya. Gua bunuh lo, gua culik lo, gitu. Nah, itu dia. Jadi ya sudah kena unsur sebenarnya, karena ini orang jadi takut, begitu. Nah, sekarang siapa yang diancam dan siapa yang mengancam? Nah ini bisa dijelaskan nggak sih Bang, pasal berapa wartawan bekerja dilindungi undang-undang itu? Ya, kalau wartawan kan adanya diatur di Undang-Undang Pers ya. Undang-Undang Pers ini kan ada, tahun 99 itu ada undang-undang. Jadi ya sudah, wartawan tuh dilindungi oleh undang-undang. Bebas berekspresi, bebas menganalisa, menilai data, menerbitkan cerita, dan dilindungi oleh undang-undang wartawan. Wartawan tentunya wartawan yang mana? Wartawan yang punya sertifikasi gitu, yang bekerja di dunia pers, kemudian punya sertifikasi, kemudian bekerja dalam suatu institusi pers gitu. Jadi wartawan juga ini, tapi nggak semua wartawan yang dilindungi. Siapapun juga kalau ada orang mengancam juga dilindungi oleh undang-undang. Makanya pertama diatur di undang-undang pers mengenai perlindungan terhadap wartawan, kedua juga diatur secara umum di KUHP. Jadi kalau ada siapapun diancam, ya berlakulah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal pengancaman, pasal 336 KUHP gitu. Tapi tanpa laporan polisi sebenarnya bisa gak sih polisi langsung bergerak? Ini delik umum atau delik aduan? Pasal pengancaman ini sebenarnya delik umum kalau di depan orang banyak. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita terancam ya kita bisa melaporkan. Dan siapapun yang merasa terancam bisa melaporkan. Jadi ada pasal yang delik aduan, ada yang delik umum. Kalau delik aduan itu misalnya pencemaran surat gitu, ada harus ada pengadu. Tapi kalau udah pengancaman, saya bunuh kau, itu kan semua orang bisa dengar, atau orang yang merasa dirugikan ini boleh melaporkan. Dan orang yang mendengar juga boleh melaporkan, yang merasa terintimidasi begitu. Kalau dari Atta kan yang mengancam ini kan ajudannya. Ini kan sifatnya situasional ya. Kemudian Atta juga nggak punya pikiran bahwasanya nanti ajudannya akan mengancam. Tapi kemudian ketika mendengar itu, ya dia secara sadar nggak sadar memang dia mendengar itu. Tapi kan ini kan sifatnya bukan atas perintah dia. Kita belum tahu apakah atas perintah dia mengancam wartawan apa tidak. Tapi kan sementara yang tampil itu ya ini si pelaku ini kan bertindak sendiri, melakukan pengancaman langsung, dan kemudian kita belum tahu atas perintah apa tidak. Bisa jadi kalau misalnya sebenarnya atas perintah, nanti kalau ada wartawan lu ancam-ancam ya, misalnya begitu. Kalau itu keterangannya dari si yang mengancam begitu, katanya dari Atta, ya bisa juga Atta terjerat. Tapi kalau tidak, ya mungkin si ininya saja, si pengancam ini saja, ajudannya si Atta inilah yang bisa dipidana begitu. Tentunya kalau udah masuk proses hukum kan ajudannya akan bilang, saya bertindak sendiri, saya khilaf, saya nggak sengaja gitu. Apalagi dia kan dibarengi dengan permohonan maaf kan. Tapi tindakan itu sudah terpublikasi, tindakan mengancam itu. Jadi baiknya ya kalau yang merasa dirugikan laporin aja, walaupun dia minta maaf itu nggak fungsi. Karena ini nggak bisa pidana kemudian dengan permintaan maaf selesai begitu. Jadi
Kalau ada wartawan kemudian diancam di depan umum, mau diancam diculik atau mau dibunuh, laporkan ke polisi, begitu. Dia sudah minta maaf pun tidak bisa, begitu. Nanti minta maafnya di persidangan, tapi hukumnya tetap ada, begitu. Jadi semua wartawan yang merasa diancam boleh melaporkan si pelaku. Nah ini kan atas sendiri sudah klarifikasi ya bang, kalau dia bilang yang ancam itu bukan karyawannya dan tidak terikat kontrak kerja. Itu gimana sih bang tanggapannya? Ya tetaplah kan ketika masuk ke Polda, keluar Polda kan berdua, bertiga, berempat. Tentunya kan mereka pendamping. Tentunya ada perintah-perintah lisan dari Atta bahwasanya ayo dampingin saya, temenin saya. Itu pasti ada. Apalagi berbarengan kan, sehingga mau ada kontrak nggak ada kontrak itu bukan urusan. Pidana kan nggak ngurusin kontrak-kontrakan kalau persoalan pidana. Jadi ya bareng si Atta ya kenalah si pengancamnya itu, tinggal apakah pengancam itu disuruh oleh Atta atau tidak. Kalau disuruh oleh Atta ya sudah, Atanya kena. Tapi kalau sifatnya dadakan atau situasional, tiba-tiba dia mengancam, ya mungkin Atta juga kaget. Ini Atta minta maaf. Nah, tapi si pengancam ini tetap kena pidana. Walaupun sudah minta maaf tetap kena pidana. Harus ada pelapornya memang. Ya, memang tugasnya wartawan kan mencari berita, mencari narasumber, mencari suatu kejadian, kemudian berusaha mencatat dan mempublikasikan. Jadi ya memang wartawan punya tugas begitu, apalagi di tempat-tempat publik. Beda halnya kalau wartawan nyelusup ke rumah orang, nah, itu udah kena pasal masuk tanpa izin kan. Tapi kalau di tempat publik, wartawan boleh itu menanyakan bagaimana kabar, terus kemudian ada apa, apalagi memang ada segmen di mana memang ini adalah bagian dari pemberitaan. Jadi boleh-boleh aja wartawan itu bertemu siapa aja di tempat publik ya, menanyakan, boleh dijawab juga boleh tidak. Kalau si narasumber nggak mau jawab ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh narasumber atau siapapun yang bersama dengan si narasumber kemudian melakukan pengancaman, tuh Pak, tidak boleh. Jadi wartawan punya hak, karena pekerjaannya memang begitu, dilindungi oleh undang-undang pers. Tapi abang sendiri mungkin ya mau bantuin buat ngelaporin orang yang sudah ancam wartawan gak sih bang? Ya kalau ada orang minta tolong pasti kita bantu. Nah apalagi ini kan di depan publik itu ada pengancaman, kita laporin aja. Jadi nanti siapa yang merasa terancam, saksi-saksinya siapa aja yang mendengarkan, ada apalagi sudah tercatat dan terekam, ya bikin laporan polisi aja. Begitu. Nanti kita bantu, pasti kita bantu tuh. Karena nggak bagus mengancam gitu. Terbiasa orang Indonesia ancam-ancam berbahaya juga. Begitu. Sopan santun kan sama rasionalitas harus dikedepankan. Tapi abang melihat yang seperti ini tuh kaget gak sih bang? Apalagi kan kayak misalnya mengerikan ya, bisa dibilang udah mengancam gitu. Ya, kan ancam macam-macam ya. Kalau ancam mau apa, ini kan ancamannya mau menculik. Kalau mau menculik kan berarti kan tindakan benar-benar nih. Menculik itu nggak sekedar menculik, pasti ada menculik, ada memukuli, ada menganiaya, ada membunuh. Pasti itu kaitannya ke sana. Begitu. Jadi itu yang paling penting, itu ini adalah pengancaman murni. Dan sudah terjadi peristiwanya, peristiwa pidananya terjadi, begitu. Nah mungkin dari abang sendiri ada saran gak buat Atta Aurel dan artis lainnya agar kasus ini jangan terulang lagi gitu bang untuk kedepannya? Saran buat para artis, ya supaya bijak, karena artis kan public figure, dikenal orang. Bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak, hati-hati, tahu mana hukum, tahu mana etika, tahu mana moral, itu harus diperhatikan. Nah itu nanti cermin dari sikap tindak, termasuk norma agama juga, termasuk sila juga harus dimengerti. Karena apa public figure itu dia. Iya, kalau wartawan kan partner kita memberikan berita, menyampaikan kepada publik kan ya, tugasnya wartawan. Jadi ya sudah, mari kita bantu wartawan ini. Siapa wartawan yang merasa dijolimi atau merasa diancam, itu mari bikin ceritanya, bikin rekamannya, laporkan ke polisi. Dan ingat, permohonan maaf terhadap kasus pengancaman itu tidak dikenal, gitu. Jadi dianggap ini masih pidana murni, begitu. Kecuali ada perdamaian. Nah itu perdamaian lain lagi, tapi kan hukum tetap berjalan karena mengancam sih, dan mengancamnya tuh menculik. Nah ini kan dari kalau lihat yang terbaru kan dia sudah minta maaf lah bang. Mungkin katanya kalau garis besarnya dia spontan gitu bang. Mungkin maaf lagi agak mengulang. Ya, mengancam itu ada dua, mengancam spontan sama mengancam yang disengaja. Tapi rata-rata ada pidana itu kan rata-rata kebanyakan spontan. Tiba-tiba lagi berantem mukul, tiba-tiba mengeroyok kan begitu kan, tanpa ada kesengajaan. Jadi
itu dianggap sebagai pidana begitu. Jadi pengancaman ini walaupun spontan maupun tidak spontan dianggap sebagai pidana, apalagi pengancaman verbal. Itu kan langsung dari pikiran ke rencana untuk melakukan tindakan atau menakut-nakuti, itu kan bagian dari pengancaman. Nah, itu tindakan pidana itu. Gitu. Karena ini kan ada yang dilanggar. Yang dilanggar kan kalau etika itu netizen juga hilang respect. Nah, dilanggar moral juga netizen hilang respect. Norma sosial, norma susila juga kalau dilanggar kan bisa juga netizen hilang respect. Nah, termasuk juga norma hukum. Nah, ini norma hukum yang dilanggar. Nah, hilang respect dari netizen begitu terhadap pelaku dan terhadap yang berbarengan dengan pelaku atau yang mengikuti si pelaku yang mengikuti si artis ini gitu. Nah, artisnya juga kena dampaknya. Bisa hilang respect netizen gitu. Berarti artis udah kena gara-gara ini juga pasti kena dampak ya, Bang? Ya dampaknya dampak sosial kan, dampak sosial. Oke, Bang. Dampak sosial, dampak medsos gitu.